Ternyata tidak semudah yang difikirkan oleh Rina. Bram mencekal tangan Rina hingga dia duduk kembali di kursi yang diduduki sebelumnya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bukankah sudah selesai? Ucap sarkas Rina sambil menghempaskan tangannya yang sedang dipegang oleh Bram. Aku mau kita seperti dulu lagi, Rin. Kita jalani hari-hari kita seperti sebelumnya, ucap Bram dengan nada mengibanya. Cukup, sudah tidak ada kita lagi. Yang ada hanya kau, aku tidak ada sama sekali. Dan ingat satu hal, aku tidak sudi berhubungan dengan lelaki pengecut sepertimu. Camkan itu, ucap Rina sambil menunjuk wajah Bram yang sangat membuatnya muak. Setelah mengucapkan itu, Rina beranjak pergi dari kafe dengan suasana hati yang sangat dongkol. Bagaimana bisa dia bertemu dengan orang yang sudah membuatnya sangat sakit hati dan juga membuatnya seperti orang bot asteris H selama ini? Sepanjang perjalanan Rina selalu mengumpat dan menggerutu tidak jelas. Dia benar-benar dibuat sangat marah oleh seorang laki-laki bernama Bram itu. Rina sedang kesal dan juga dongkol karena bertemu dengan mantan tidak ada akhlak. Di kediaman Danu di pagi hari ini sangat heboh. Pasalnya Danu tiba-tiba muntah-muntah dan berakhir pingsan. Lalu Mama Rena meninggalkan dokter supaya memeriksa keadaan putranya yang belum sadarkan diri juga. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Mama Rena yang merasa khawatir. Keadaan Pak Danu baik-baik saja, Bu. Semuanya sehat dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab dokter tersebut. Jika semuanya sehat, kenapa putraku muntah-muntah di pagi hari hingga tidak sadarkan diri seperti ini? Tanya Mama Rena lagi. Supaya bisa lebih jelas lagi atau penasaran, lebih baik Pak Danu dibawa ke rumah sakit supaya diperiksa lebih lanjut, jelas dokter yang memeriksa keadaan Danu. Baiklah dokter, terima kasih, ucap Mama Rena sambil menjabat tangan dokternya. Sama-sama Bu, saya permisi, jawab dokter itu dan langsung beranjak pergi dari rumah Danu. Sebenarnya apa yang terjadi, Nak? Kenapa Danu sampai muntah-muntah hingga seperti ini? Tanya Mama Rena pada Soraya yang duduk di samping Danu. Aku juga tidak tahu, Ma. Tadi setelah selesai sholat subuh, tiba-tiba Mas Danu lari menuju kamar mandi dan muntah-muntah hingga seperti sekarang, jawab Soraya juga merasa bingung dengan keadaan suaminya. Tidak lama kemudian Danu sudah sadar, dia memegangi kepalanya yang terasa sangat sakit dan juga berputar-putar. Dia bingung melihat semua orang yang berkumpul di dalam kamarnya dan sedang memperhatikannya. Ada apa sayang? Kenapa semua orang ada di sini? Tanya Danu bingung pada Soraya. Mas, tadi abis pingsan. Apa Mas tidak ingat? Untung saja Mas tidak kenapa-kenapa, jawab Soraya dengan wajah khawatirnya. Maafkan aku sayang, sudah membuat kamu menjadi khawatir, ucap Danu sambil menggenggam tangan Soraya dan mengusap pipinya. Semua orang sedang khawatir, yang dikhawatirkan malah menampilkan drama romantisnya, ucap Mama Rena menyindir putranya yang baru saja siuman dari pingsannya. Sudahlah Ma, lebih baik kita keluar. Biarkan mereka berdua di sini, sanggah Papa Wijaya mengajak istrinya untuk keluar. Sedangkan Big Darmi dan Mang Asep sudah sejak tadi keluar dari kamar Danu dan Soraya. Ma, apa Mama tidak berpikir jika Danu sama seperti Papa waktu Mama sedang mengandung Danu dulu? Tanya Papa Wijaya yang mengingat kejadian dulu dirinya sama dengan Danu. Jadi maksud Papa Soraya yang hamil Danu yang mengidam atau merasakan seperti ibu hamil yang sedang mengidam gitu? Ucap Mama Rena memastikan pendengarannya tidak salah. Iya Ma, apa mungkin Danu mengalami sindrome kehamilan simpatik? Tanya Papa Wijaya lagi. Bisa jadi iya Pak. Wah, memang dia keturunan kamu Pak, jawab Mama Rena sambil tersenyum mengembang. Jadi semuanya sudah jelas. Jika Danu memang baik-baik saja, dia hanya mengalami sindrome kehamilan simpatik saja, ucap Mama Rena dengan santainya. Dia tidak perlu khawatir jika menantunya akan mengalami mual dan muntah setiap hari saat kehamilannya pada trimester pertama seperti sekarang ini. Karena sudah diwakili oleh Danu yang merasakan mual dan muntahnya. Kenapa Mama marah senyum-senyum seperti itu? Apa Mama tidak kasihan dengan keadaan Danu saat ini? Tanya Papa Wijaya yang melihat wajah istrinya selalu tersenyum. Ya jelas Mama kasihan Pak. Tapi Mama akan lebih kasihan jika yang mengalaminya malah menantu kita. Coba bayangkan jika Soraya yang mengalaminya, dia sedang hamil dan dia harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Jika dia yang mengalami mual dan muntahnya, maka apa yang terjadi pada calon cucu kita? Jawab Mama Rena sambil memberi pertanyaan juga.
Iya juga, Mama memang benar, lebih baik Danu yang mengalaminya dibandingkan dengan harus Soraya yang mengalaminya, ucap Papa Wijaya mengiyakan ucapan istrinya. Jadi, jangan terlalu khawatir dengan keadaan Danu. Nanti juga dia bisa makan dan bisa sehat kembali. Kita hanya harus memberitahunya supaya mereka tidak banyak pikiran. Memikirkan penyakit apa yang diderita oleh Danu, jelas Mama Rena sambil beranjak menuju kamar Danu dan Soraya. Tok, 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 boleh Mama masuk? Tanya Mama Rena dari luar dan membuka pintunya. Mama Rena dan Papa Wijaya masuk ke dalam kamar Danu dan Soraya. Saat sudah dekat dengan mereka berdua, Soraya langsung bertanya pada Mama Rena. Ma, sebenarnya apa yang terjadi dengan Mas Danu? Barusan saja habis muntah, tapi tidak keluar apa-apa karena Mas Danu tidak makan apapun, tanya Soraya pada Mama Rena dengan sendu. Kamu jangan khawatir sayang, Danu baik-baik saja, kamu jangan banyak pikiran. Kasihan janin yang ada di rahim kamu pasti ikut stres juga. Kamu tidak mau kan jika terjadi sesuatu pada calon baby kalian? Jawab Mama Rena dan memberikan pertanyaan juga untuk Soraya. Soraya hanya menganggukkan kepalanya, dia memang harus selalu bahagia dan tidak boleh banyak pikiran. Tapi kondisi Mas Danu, tanya Soraya lagi. Danu sama seperti Papa waktu Mama hamil Danu dulu. Mama yang hamil tapi Papa yang mengalami mual dan muntahnya, jawab Mama Rena sambil mengusap punggung Soraya. Maksud Mama, aku tidak mengerti Ma. Tanya Soraya yang masih bingung dengan ucapan Mama Rena. Maksud Mama, Danu mengalami sindrome kehamilan simpatik. Jadi kalian berdua bagi tugas, kamu yang mengandung dan Danu yang mengidam. Jadi kamu bisa selalu enak untuk makan apa saja yang kamu inginkan. Tanpa khawatir nanti akan mual dan muntah, jelas Mama Rena panjang lebar. Jadi Mas Danu sekarang sedang mengidam, begitu maksud Mama? Tanya Soraya memastikan jika yang dikatakan oleh Mama Rena adalah benar. Iya sayang, jadi kamu jangan banyak pikiran dan juga stres melihat keadaan Danu. Daripada kamu yang mengalaminya, Mama akan sangat khawatir, jawab Mama Rena. Tapi Ma, kondisinya Mas Danu sangat lemah. Apa kita nggak bawa ke rumah sakit saja Ma? Aku takut Mas Danu terlalu banyak kehilangan cairan, ucap Soraya sambil terus mengusap kepala Danu yang sedang menatapnya dengan tatapan sayu. Iya Ma, kita harus membawa Danu ke rumah sakit supaya mendapatkan perawatan, jawab Papa Wijaya mengiyakan ucapan menantunya. Ya sudah, Mama minta bantuan sama Mang Asep dulu supaya membantu Papa memapah Danu untuk ke mobil, ucap Mama Rena. Tidak lama kemudian Mang Asep datang menghampiri untuk membantu Papa Wijaya memapah Danu untuk dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Soraya membereskan pakaian ganti untuk Danu yang akan dibawa ke rumah sakit. Juga pakaiannya yang dia bawa, dia tidak mau nanti harus bolak-balik untuk mengambil pakaian. Mang Asep mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang menuju rumah sakit terdekat. Danu tidak banyak protes, karena memang keadaannya sangat-sangat lemah dan juga lemas, akhirnya Danu dirawat di rumah sakit tersebut. Karena kondisinya yang sangat lemah juga tidak masuk makanan atau minuman sedikit pun. Setiap yang masuk ke dalam perutnya akan dikeluarkan kembali. Apalagi jika ada makanan-makanan tertentu yang membuatnya merasa mual dan muntah. Bahkan makanan yang selalu dia makan pun tidak mau. Jadi mau tidak mau Danu harus dirawat supaya tubuhnya mendapatkan cairan dari air infus yang menempel di punggung tangan kirinya. Mas mau makan atau minum apa gitu? Supaya Mas ada tenaga, tawar Soraya yang sangat prihatin melihat kondisi fisik suaminya yang sangat lemah. Aku tidak menginginkan apapun sayang. Aku hanya mau kamu peluk saja seperti ini, jawab Danu sambil memeluk tubuh istrinya yang berbaring di sampingnya. Ya sudah iya tidak apa-apa. Tapi nanti harus makan ya, jangan dibiarkan seperti ini, ucap Soraya membalas pelukan Danu dengan membiarkan Danu menelusupkan wajahnya di ceruk leher Soraya. Danu malah terlelap dalam pelukan Soraya yang membuatnya tenang dan nyaman. Dasar anak manja, maunya dipeluk terus, gerutu Mama Rena saat baru masuk ruangan rawat Danu sudah disuguhkan dengan adegan romantis putra dan menantunya. Sayang, apa kamu tidak menginginkan sesuatu? Kamu sejak tadi belum makan apa-apa karena sibuk ngurusin bayi besar terus, tanya Mama Rena yang melihat Soraya ingin beranjak dari tidurannya. Ini aku baru mau makan Ma, soalnya tadi Mas Danu abis muntah-muntah lagi. Jadi aku bantuin dulu dan akhirnya Mas Danu malah minta tidur dulu. Jadinya aku lupa, jawab Soraya sambil tersenyum malu. Ya sudah kamu makan dulu Gih.
Biar mama yang jagain bayi besar kamu dulu, titah Mama Rena sambil menyerahkan rantang makanan pada Soraya. Terima kasih, Ma, jawab Soraya langsung menerima rantang dari Mama Rena. Oh iya, kamu nggak apa-apa kan jika makannya di sana. Supaya Danu tidak mencium aroma makanan yang akan kamu makan. Nanti bisa-bisa kamu tidak jadi makan karena Danu muntah-muntah lagi, jelas Mama Rena memberitahu pada Soraya supaya makannya agak jauh dari Danu. Untung saja ruangan rawat Danu yang VIP jadi ada sekat untuk kamar dan juga ruang untuk menerima tamu. Jadi Soraya tidak harus keluar ruangan jika ingin makan atau minum. Jika tidak pasti Soraya akan kelelahan karena sering bolak-balik. Ternyata Danu merasa di sebelahnya telah kosong. Dia mencari keberadaan istrinya yang tidak ada di sampingnya. Danu mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan rawatnya. Di sana sedang duduk Mama Rena yang sedang membaca majalah yang ada di meja tidak jauh dari ranjang pasien. Kenapa? Soraya sedang makan dulu. Karena mengurusimu dia jadi lupa untuk mengisi perutnya. Apa kamu tidak kasihan padanya? Dia sedang mengandung calon anak kamu. Kenapa kamu malah membuatnya menjadi susah? Ucap Mama Rena memarahi Danu yang bersikap sangat manja semenjak Soraya dinyatakan hamil. Maaf Ma, aku juga tidak tahu jika Soraya belum makan. Aku juga tidak tahu, kenapa setiap berdekatan dengannya rasa mual dan pusing aku menghilang Ma, jawab Danu sambil menundukkan wajahnya. Tiba-tiba ada gejolak di dalam perutnya ingin segera dimuntahkan. Danu berlari sambil memegangi selang infusnya. Dan, Danu tidak memuntahkan apa-apa, karena memang di dalam perutnya tidak diisi oleh apapun, jadi apa yang harus dia keluarkan. Danu benar-benar merasa sangat lemas tidak bertenaga dan Bro, Danu pingsan kembali. Mama Rena yang melihat Danu tergeletak di lantai kamar mandi dengan sudah tidak sadarkan diri. Danu, teriak Mama Rena, membuat Soraya yang sedang makan spontan berlari menuju Mama Rena yang berada di dalam kamar mandi. Ma, apa yang? Tidak sempat melanjutkan pertanyaannya pada Mama Rena Soraya sudah menjerit juga. Mas Danu, teriak Soraya juga melihat suaminya sudah tidak sadarkan diri. Sora, cepat panggilkan dokter, sekarang. Ucap Mama Rena sambil berteriak pada Soraya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Soraya langsung berlari untuk memanggil dokter. Ternyata di luar ruangan rawat Danu, Papa Wijaya dan Mang Asep sedang berjalan menuju ke arah ruangan rawat Danu. Papa Wijaya yang melihat Soraya menangis dan juga panik langsung menghampiri Soraya dan bertanya, "Kamu kenapa nak? Apa yang terjadi?" "Mas Danu Pak, Mas Danu jatuh di kamar mandi," jawab Soraya sambil menangis. "Apa? Sekarang kita tolong Danu," ucap Papa Wijaya sambil melangkah menuju ruangan rawat Danu. Mang Asep berlari untuk memanggil dokter. Karena panik mereka tidak ingat jika di atas ranjang pasien ada tombol untuk memanggil perawat atau dokter. Papa Wijaya langsung menolong Danu dan menggendong tubuh Danu menuju ranjang pasiennya. Lalu tidak lama kemudian dokter dan beberapa perawat datang untuk memeriksa keadaan Danu. "Apa yang terjadi dengan pasien?" tanya dokter yang akan memeriksa Danu. "Dia baru saja jatuh di kamar mandi Dok," jawab Mama Rena sambil terisak di pelukan Papa Wijaya. "Kenapa dibiarkan sendiri dalam kondisi yang sangat lemah seperti ini?" tanya dokter itu lagi. "Untung saja kepalanya tidak terbentur, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya lagi. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Soraya yang mendengar jika Danu tidak kenapa-kenapa. Soraya menghampiri Danu yang sudah mengerjapkan matanya. Dokter juga sudah memeriksa kondisi Danu. "Kalau begitu saya permisi dulu Pak, jika Anda ingin muntah lebih baik sediakan wadah saja. Kami akan menyiapkannya untuk Anda," jelas dokter pada Danu. Danu hanya menganggukkan kepalanya saja, dia tidak bisa banyak berbicara karena kondisinya lebih lemah dari sebelumnya. "Apa ada yang salah nak?" tanya Mama Rena yang masih meneteskan air matanya. "Aku baik-baik saja Ma," jawab Danu dengan suara yang sangat lemah. "Hei, kenapa menangis?" "Aku baik-baik saja, don't cry," ucap Danu menenangkan istrinya yang sedang menangis pilu masuk ke dalam pelukannya. Soraya masih terisak di pelukan Danu. Tangisannya sangat menyayat hati bagi yang mendengarnya. "Maafkan Mama nak, tadi Mama membentak kamu." "Mama tadi sangat panik," ucap Mama Rena sambil mengusap punggung Soraya yang sedang bergetar karena menangis. Tangis Soraya semakin pecah dalam pelukan Danu. Danu mengusap kepala Soraya dan menciumi kepalanya.
Setelah hampir setengah jam Soraya sudah tidak menangis lagi dan ternyata Soraya sudah tertidur lelap di alam pelukan Danu. Walau sudah tertidur tapi dia masih sesegukan, saking lamanya menangis. Ternyata dia tertidur, ucap Mama Rena sambil membenarkan posisi Soraya supaya lebih nyaman tidurnya. Biarkan seperti ini Ma, aku jadi tidak merasa mual dan juga pusing, ucap Danu saat Mama Rena ingin menjauhkan Soraya dari Danu. Baiklah. Sekarang kamu harus makan dan minum obat dulu. Bukankah kamu sudah tidak mual lagi? Tanya Mama Rena mengambil makanan yang ada di atas nakas. Mama Rena menyuapi Danu dengan makanan yang sudah diberikan pihak rumah sakit. Danu makan dengan lahap bahkan seperti orang yang kesurupan. Makan dengan sangat rakus seperti orang yang kelaparan. Tapi memang dia kelaparan kan? Sejak pagi belum makan apapun. Aku sudah kenyang Ma, ucap Danu yang sedang menghabiskan makanan yang tadi dibawa oleh Mama Rena. Ini bukan kenyang lagi, yang ada kamu memang sudah menghabiskan makanan sebanyak ini, gerutu Mama Rena yang melihat bekas makan putranya yang sedang kelaparan. Danu hanya nyengir kuda, dia juga merasa tenaganya sudah pulih kembali. Jika begini Danu haus selalu berada di dekat Soraya, jika tidak Danu akan muntah-muntah lagi dengan sangat parah. Untuk sementara kamu memang harus selalu menempel pada Soraya, supaya kamu tidak merasa mual kembali dan bahkan muntah-muntah, ucap Papa Wijaya dengan tatapan datarnya. Maksud Papa aku harus selalu berada di dekat Soraya terus supaya tidak mual dan muntah. Tanya Danu memastikan jika pendengarannya tidak salah. Iya, karena jika tidak maka kamu bersiaplah untuk muntah-muntah lagi hingga kamu tidak sadarkan diri lagi, jelas Papa Wijaya dengan serius. Iya Pak. Aku akan selalu menempeli Soraya setiap harinya, jawab Danu sambil tersenyum. Danu merasa dengan seperti ini Soraya tidak akan jauh-jauh darinya. Mungkin jika ingin ke kamar mandi pun istrinya harus selalu ikut.